Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah matematika dasar ya. Topik kali ini adalah tentang fungsi ya. Itu kan sudah mengenal di SMA ya. Intinya kalau kita punya dua buah himpunan, namakan A dan himpunan B ya. Ini A ini mungkin punya 3 anggota, sementara B ini punya 4 anggota ya. Nah, kita ingin memasangkan gitu ya. Ini istilahnya pengaitan ya. Misalkan ini dikaitkan dengan si X ini dengan si Y ya. Jadi ini dikatakan dua titik di B dan dikatakan dengan satu titik ya. Dan ini juga dengan titik yang sama dengan ini ya. Ini namanya pengaitan ya. Nah, fungsi itu adalah pengaitan ya. Pengaitan itu bebas ya, bebas mengaitkan titik di kiri dengan titik di kanan ya. Tidak masalah dengan jumlah, itu pengaitan. Nah, suatu pengaitan kita katakan fungsi ya. Ya, ini dua himpunan, misalnya A nya ada 3, ini ada 4 ya. Dikatakan fungsi kalau setiap unsur di A ya, ini dikatakan dengan tepat satu unsur di B ya. Jadi kita katakan F itu fungsi dari A ke B ya, dimana setiap X di A ya, terdapat cara tunggal Y di B, sehingga Fx sama dengan Y, seperti itu ya. Atau ini definisi ini bisa berubah ya, bisa ditulis lebih operasional ya. Artinya untuk setiap X dan Y di A, ini logo untuk setiap ya, kalian belajar di logika dan himpunan ya, dimana X sama dengan Y akan berakibat Fx sama dengan Fy. Intinya kalau dua titiknya sama, pasti petanya juga sama. Artinya ini titik ini dikatakan prapeta ya. Nah, titik-titik di sini kita katakan peta ya. Jadi kalau Fx sama dengan Y, artinya dia adalah peta dari X, sementara X kita katakan prapeta dari Y. Oke. Nah, definisinya seperti ini ya. Nah, cuman yang bawah ini itulah definisi lainnya yang ekivalen. Kalian bisa buka berdua ekivalen ya, tapi mungkin tidak pada kuliah ini ya. Jadi ini bisa digantikan dengan yang ini, kalimat kedua dalam kotak ini bisa digantikan dengan kalimat ini ya. Nah, yang disebut fungsi adalah f-nya ini ya. F kita makan A atau B ya gitu ya. Nah, fx ini adalah peta dari X ya, karena fx sama dengan Y ya, Y peta dari X, akibatnya fx adalah peta dari X. Jadi ini secara teknisnya ini bukan simbol fungsi ya, ini bukan simbol, ini simbol hasil dari titik X terhadap fungsi f ya, seperti itu. Atau gampangnya ya peta dari titik X ya. Nah, kadang-kadang A ini kita katakan, bukan kadang-kadang ya, A ini dari fungsi dikatakan domain ya, atau daerah asal ya. Sementara B di mana berkumpul hasil-hasil dari atau peta-peta dari F, ini kita katakan domain ya. Kadang-kadang dikatakan daerah hasil, tapi mungkin saya katakan itu berbeda sebenarnya, secara teknis itu berbeda, sehingga saran saya untuk memakai satu domain saja ya. Jadi artinya daerah hasil itu adalah subset dari daerah kodomin yang ini ya, yang ada prapetanya. Sementara yang tidak ada prapetanya kita tidak ada di, kita katakan tidak ada di daerah hasil, seperti itu ya.
Oke, kadang-kadang X kita katakan juga X ini ya, kita katakan variabel independen ya, sedangkan Y adalah variabel dependen. Ya, contohnya adalah F itu fungsi real ini ya, fungsi real. Kita bicara fungsi real ya. Kalau fungsi real adalah fungsi yang domainnya dan kodomainnya real, bilang real ya. Ini adalah fungsi yang domain dan kodomain adalah bilangan real, seperti itu. Contohnya F dari R ke R yang meletakkan X ke X tambah 2 misalnya gitu. Ya, ini adalah contoh fungsi. Kenapa ini fungsi? Kalau kita punya X1 sama dengan X2 di domain ya, maka Fx1 itu sama dengan X1 tambah 2. Kan X1 sama dengan X2, maka bisa tulis sebagai X2 tambah 2 ya. Dan ini sama dengan Fx. Nah, jadi kita punya bahwa Fx1 itu sama dengan Fx2. Ya, jadi ini memenuhi definisi fungsi ya. Nah, kita ini paham-pahamnya ya. Jadi memenuhi yang ini ya. Kalau X1 sama dengan X2, maka berakibat Fx1 sama dengan Fx2. Seperti itu. Oke, ada juga namanya. Jadi kalau kita sebut fungsi tanpa fungsi dulu tanpa kita sebutkan jelas apa daerah domainnya ya, misalnya domainnya R, tapi tidak seperti itu ya. Jadi kita ada istilahnya natural domain ya. Nah, natural domain ini kuncinya adalah tidak membagi nol ya, membagi dengan nol. Dan yang kedua, tidak melibatkan ya, tidak melibatkan, harusnya melibatkan akar negatif, akar dari negatif. Ini juga tidak melibatkan ya, pembagian dengan nol ya. Nah, seperti apa ya, contoh aja langsung ya, biar gampang, itu contoh aja. Jadi kalau kita punya nah, misalkan kita punya apa namanya, yang pertama adalah fx sama dengan 1 per x min 3. Yang kedua kita punyakan fx sama dengan 1 per akar 9 min x kuadrat. Yang ketiga kita punya, jangan dulu ya, ini akar dari 9 min x kuadrat. Yang ketiga bolehlah menjadi x ya, tak masalah juga. Itu akar dari 1 dibagi 9 min x kuadrat yang mirip dengan ini. Nah, kita disuruh mencari natural domain. Ini fungsi real ya, tapi kita mencari natural domainnya ya. Nah, untuk yang pertama ini tidak boleh melibatkan membagi dengan 0. Nah, ini melibatkan membagi 0 jika x-nya sama dengan 3, jadi 1 per 0 jadinya ya. Sehingga natural domainnya adalah R ya, kecuali 3 aja ya, minus 3 ya. Jadi kalau di himpunan kan belajar gini ya, himpunan A min B gitu, seperti ini. Jadi himpunan bilang real kecuali 3 ya. Sementara ini ingat, tidak boleh melibatkan akar negatif. Jadi haruslah 9 min x kuadrat itu besar sama dengan 0, atau 9 besar sama dengan x kuadrat ya, atau
Gimana ini? X kuadrat besar dari 9 artinya X nya kecil dari min 3 atau X nya besar dari 3. Ini pakai tanda sama dengan, ya. Nah, ini sendiri apa? Ini sendiri ada simbolnya adalah X min tak hingga sampai min 3, karena atau gabung jadinya, ya. Jadi 3 sampai tak hingga, ya sama kesalahannya harus tandanya siku gini, ya. Nah, pangkalnya ada sama dengannya, ya. Jadi ini adalah domainnya seperti itu. Kalau ini bagaimana natural domainnya? Natural domainnya ingat, tidak boleh melibatkan akar negatif, jadi seperti ini, ya. Dan yang kedua itu ya mirip seperti ini, ya mirip, ya, tapi ada tambahan lagi satu, bahwa ini karena 1 per ini dia tidak boleh melibatkan pembagian dengan 0, berarti ini nggak boleh sama dengan 0 dong, ya. Berarti tandanya sini 9 min x kuadrat besar dari 0, ya. Oke, dengan cara sama kalian dapat bahwa domainnya adalah min tak hingga sampai min 3, ya. Di sini tidak ada tanda sama dengannya, gabung 3 sampai tak hingga, seperti itu. Nah, saya juga ingin menggambarkan, ya, ada fungsi, ya, kesimetrian fungsi, ya. Itu namanya fungsi genap, ya. Fungsi genap itu apa? Yaitu fungsi yang dimana f min x itu sama dengan f x. Contohnya adalah misalkan fx adalah x kuadrat min 9, ya. Nah, kalau kita masukkan f min x ini sama dengan min x dikuadratin min 9. Ingat, min x dikuadratin sama hasilnya adalah x kuadrat juga, ya, jadi sama dengan x kuadrat min 9. Nah, ini sama persis dengan fx, ya, jadi sama dengan fx. Jadi kita punya f min x itu sama dengan fx. Jelas, ya, jadi memenuhi definisi yang dikatakan oleh fungsi genap, ya. Kalau lihat di gambarnya, ya, kan sudah belajar menggambar fungsi, ya, grafik, ya, dari kemarin, ya. Sekali lagi diingatkan bahwa ini kalau ditulis sebagai ini, jadi x min 3 kali x plus 3 seperti itu, ya. Itu dia memotong nilainya y0, artinya memotong sumbu x di saat x nya min 3 dan 3, ya. Ini min 3, ini 3. Oke. Saat x nya 0, maka y nya adalah min 9, ya. Angkanya, anggapnya di sini min 9. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Ya, kita lihat bahwa kalau fungsi genap itu simetri terhadap sumbu x, ya. Kita lihat bahwa, ya, kalau kalau min 3 dengan 3 sama hasilnya 0, ya. Kalau di sini lagi min 4 dengan 4 hasilnya sama. Sama-sama berapa? Sama-sama 8, ya. Sorry, 16 kurang 9 berapa? 7, ya. Jadi sama-sama 7, ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, satu lagi adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu adalah fungsi yang dimana f min x itu sama dengan min fx, seperti itu. Contohnya adalah fx sama dengan x min 3, ya. Nah, untuk membuktikannya masukkan aja min x, f min x sama dengan min x dipangkatkan 3 dan sama dengan min x pangkat 3. Nah, ini sendiri adalah fx, ya, jadi sama dengan min fx. Jadi kita penuhi persyaratannya. Nah, apa hubungan dengan kesimetrian? Nah, gambar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 adalah seperti ini. Kurang lebih seperti ini, ya. Jadi dia simetri terhadap titik pusat, ya. Ya, jadi ya seperti dicium terhadap titik ini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
Nah, mungkin saya buat punya contoh soal yang agak sulit dikit. Apakah fx sama dengan x pangkat 3 tambah 3x per x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4. Ini ganjil atau benar? Gampang ya, tinggal dimasukkan. F min x sama dengan min x pangkat 3 tambah 3 dikali min x per min x pangkat 4 min 3x min x pangkat 2 tambah 4 ya. Ini adalah min x kuadrat ya, min x pangkat 3 maksudnya. Ini adalah min 3x. Yang bawah kalau pangkatnya genap ya, tetap. Nah, ini bisa tulis sebagai min dalam kurung x pangkat 3 plus 3x dibagi x pangkat 4 min 3x kuadrat tambah 4. Nah, ini sendiri adalah fx-nya ya, sama dengan min fx. Jadi kesimpulannya adalah ya benar, ini adalah fungsi ganjil. Pertanyaannya, kalau fungsinya bukan ganjil, apakah fungsinya pasti fungsi ganjil atau sebaliknya? Jawabannya tidak ya. Saya punya contohnya ya. Jadi kalau kita punya fx sama dengan 2 per x min 1, ini kalau kita masukkan f min x itu sama dengan 2 min x min 1 ya. Apa ini sama dengan fx? Tidak ya, jelas beda. Sama dengan min fx. Nah, min fx itu sendiri adalah min 2 per x min 1 atau 2 per 1 min x ya. Tidak sama juga ya. Jadi kita peroleh bahwa tidak sama ya. Jadi fx adalah, jadi f bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi ganjil genap juga ya, dan bukan fungsi genap ya. Oke ya, contoh lain fungsi ya, saya gambar-gambar ya. Oke, jadi fungsi mutlak ya. Nah, fungsi mutlak itu adalah seperti ini. Ini adalah sudah seperti bahas ya, adalah min x kalau x-nya non negatif dan min x kalau x-nya negatif ya. Ini sudah seperti kita bahas seperti video sebelumnya ya. Ada namanya fungsi tangga lagi ya. Fungsi tangga itu simbolnya begini misalnya x. Nah, ini fungsi tangga pertama. Fungsi tangga kedua adalah seperti ini simbolnya ya, seperti itu. Ini adalah fungsi bilangan terbesar yang lebih kecil dari x. Nah, sebenarnya adalah bilangan terkecil yang lebih besar dari x. Bilangan bulat ya, maaf ya, bulat. Ini bulat. Oke, maksudnya apa? Jadi kalau kita punya setengah gitu, setengah di seperti ini kan, ini maka hasilnya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil nih, jadi 0 ya. Sementara kalau yang setengahnya dikasih bracket begini ya, ini sama dengan bilangan bulat terkecil yang lebih besar, berarti 1 seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh fungsi tangga ya. Kalian bisa menggambar ya, coba fungsi tangga yang pertama ya, yang bracketnya di bawah ya. Ini kayak gimana gambarnya ya. Nah, misalkan ini 1 2 1 2, ini min 1 min 2, ini min 1, ini min 2 ya.
Jadi kalau dia setengah, dia 0 ya. 3/4, jadi di semua sini asal kecil dari 1 maka dia 0 ya. Jadi pas dia 0, ini sama dengan ya, lebih kecil atau sama dengan X ya. Ini atau dikasih atau sama dengan X ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini tidak pakai ini sudah benar ya. Jadi dari 0 seperti ini, dia pilih 1 ya, bolong 1 ya. Kemudian 1 nilainya 1 ya. Kemudian seperti ini, di 2 dia bolong ya, nilainya 2 ya, seperti itu. Maaf ya, benar sama dengan yang kecil atau sama dengan ya, seperti itu. Jadi makanya bentuknya seperti fungsi tangga, seperti itu ya. Nah, silakan kita coba untuk menggambar fungsi yang satu lagi. Oke, mungkin kuliah tentang fungsi kita sampai sekian, kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Oke.